Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Guys, kita pagi ini bertemu lagi. Tapi bisa juga siang, bisa juga sore ya. Para guys-guys yang membuka videonya. Ini guys, pada hari ini insya Allah kita akan mengupas sebuah pengalaman guys. Sebuah pengalaman tentang merasakan bagaimana sakit empedu. Nah, kebetulan ada Bu Haji di sini. Kebetulan beliau saudara kandung saya dan beliau merasakan sakit empedu sekitar kurang lebih 3 tahun. Nah, jadi nih sini boleh duduknya supaya pemirsa melihat. Nah, jadi beliau ini berasal dari Desa Jantur, Kecamatan Muarmuntai, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Kutai Kartanegara ini kan alhamdulillah diputuskan oleh pemerintah, oleh negara bahwa bakal menjadi ibu kota negara baru. Nah, mudah-mudahan tercapai dan terlaksana dengan baik, penuh barokah. Amin. Lalu guys, ini beliau memastikan saat itu bahwa karena merasa sakit, lalu beberapa kali ke dokter praktek, dan dinyatakan oleh dokter ada batu empedu. Nah, yang dirasakan apa dulu sakitnya? Nyeri. Nah, beliau nanya di mana nyerinya? Mana tunjukin. Nah, beliau nyeri sebelah kanan, perut sebelah kanan merasa nyeri. Nyerinya kayak apa? Rasa nyut-nyut di sebelah kanan sini, rasa nyut-nyut guys. Nah, itu menurut data itu memastikannya beliau tahun 2019 tanggal 19 bulan 2. Namun sebelum ini beliau juga pernah, kalau tidak salah kami juga yang bawa ke dokter praktek, dan memang besaran batu empedunya itu terlihat di hasil USG itu 1,5 cm guys. Nah, ini 1,5 cm. Nah, bukan 1,5 meter. 1,5 cm. Nah, jadi yang dirasakan beliau tadi nyeri nyut-nyut di bagian wilayah kanan atas itu ya. Ya, situ wilayah situ. Nah, lalu guys, karena saat itu dirasa masih belum terlalu menyakitkan guys, maka beliau selalu ke dokter praktek juga, dikasih obat oleh Pak Dokter, kemudian juga beliau ke rumah sakit. Nah, kebetulan di sini ada rumah sakit yang dekat dengan rumah beliau di Tenggarong, karena alhamdulillah beliau ada juga tempat tinggal di Tenggarong sini. Nah, jadi di rumah sakit umum daerah Haji Muhammad Parikesit, kalau orang menyebutnya AM Parikesit. Nah, lalu beliau dikasih obat terus menerus dan memang cukup membantu. Nah, cuman beberapa saat lagi beliau juga mengeluh sakit lagi, nanti sakit lagi, sakit. Nah, itu sampai baru dioperasi nih guys. Jadi keluhan itu dirasakan sekitar 3 tahun. Dan memang dokter di setengah pengobatan itu, dalam pengertian di beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun beliau minum obat sudah ditawarin kalau nggak salah ya, apakah mau operasi. Karena kata dokter, di dokter penyakit dalam saat itu ya, kata dokter, ini salah satu yang biasa kami tangani model begini adalah dioperasi. Nah, cuman beliaunya masih ragu-ragu. Nah, karena juga belum ada pengetahuan bagaimana operasi batu empedu itu, jadi takut bagaimana nanti karena tidak tahu kan. Nah, makanya guys, sengaja konten ini kita bikin supaya ada pengetahuan untuk yang lain.
siapa tahu ada penyakit yang model-model serupa, bahwa ada nyut-nyut di perut sebelah kanan. Kalau kanan tuh agak di atas ya, cuman kalau di bawah kan kabarnya kan kayak usus buntu. Nah ini ada di atas ya, di atas sedikit, ya situ nyut-nyutnya. Nah karena belum punya pengetahuan jadi tidak berani operasi guys. Jadi minum obat terus menerus, karena kita pakai BPJS ya gratis guys. Cuman yang minum aja, kena 3 tahunan minum obat guys. Nah lalu akhirnya dokter menyarankan lagi, ibu daripada bolak-balik. Nah karena sudah mungkin merasa terlalu lama minum obat dan sakitnya juga ada terus, meskipun obat juga pengaruh bagus, cuman karena belum ada yang terlalu signifikan. Nah dokter kan sesuai dengan prosedur medisnya kan selalu memberikan arahan supaya dioperasi saja gitu. Nah alhamdulillah pada bulan Januari, bayangkan mulai sekitar tahun 2018an guys, kalau yang secara terdatanya 2019 yang ini. Nah, lalu ini pemeriksaan ini hampir setiap beliau kontrol di USG lagi, kemudian juga di ronsen guys, kemudian ada cek darah juga saat itu. Ini, nah jadi kalau ke rumah sakit guys, bagusnya pakai gini. Nah jadi seluruh berkas-berkas yang lama itu masukin sini, jadi enak nanti kapan-kapan diperlukan sebagai bandingan oleh dokter kita bisa buka. Jadi ada hasil darah segala macam, hasil lab, ronsen, OSG itu harus disimpan dalam map beginian. Jadi kapan-kapan kita tinggal bawa, kapan-kapan dokter mau melihat perbandingan yang lalu-lalu tinggal buka gitu. Nah jadi begitu guys. Nah jadi lalu ditawarin oleh dokter untuk operasi, dan beliau bermusyawarah dengan keluarga, dan alhamdulillah bulan Januari tadi, sekitar 15 Januari guys, karena jadi plus minus sekitaran itu beliau dioperasi guys. Setelah berkoordinasi dengan keluarga, minta pendapat bahwa bagaimana, apakah kita operasi atau begini-begini saja. Jadi sudah beberapa kali tunda guys, karena gara-gara belum ada kesiapan perasaan. Bahasa kita tuh belum ada kesiapan mental. Nah lalu akhirnya memutuskan operasi guys. Nah dioperasi, lalu proses operasinya itu pertama diyakinkan dulu bahwa beliau tidak memiliki riwayat penyakit yang bisa menghalangi operasi. Maka diperiksa darah, kemudian ini berkas beliau banyak semua di sini guys. Kemudian di ronsen lagi, kemudian di USG lagi. Nah baru dikonsulkan ke dokter bedah. Nah oleh dokter bedah sudah oke, lalu diinapkan. Nah, diinapkan sehari sebelum dioperasi untuk diisolasi. Lalu setelah itu baru dilakukan operasi guys. Nah operasinya itu pas terkena jadwal pagi guys, sekitar masuk disuruh jam 7-an. Nah jadi operasinya berakhirnya sekitar jam berapa? Jam 12-an ya mungkin ya waktu itu. Nah dan alhamdulillah menurut informasi operasinya berjalan lancar dan baik. Nah dan alhamdulillah setelah dioperasi beliau keluhan yang nyut-nyut terus menerus itu sudah tidak ada lagi ya, tidak ada. Cuman efek dari berkas operasi memang ada saat-saat awal. Nah ada orang menggawi di depan guys. Di depan itu guys, suami beliau ini ngerjakan garasi mobil guys. Nah di sana. Nah tuh, nah ini si Rido guys, anak beliau loh guys. Nih. Kemarin gas. Iya. Berasa ada yang mengganjal gitu awal-awal. Nah setelah itu sudah nggak ada lagi guys. Nah jadi intinya keluhan yang dulu tidak ada lagi alhamdulillah. Nah coba lihatkan aninya, bekas aninya sini. Nah, operasinya guys, bekas operasinya guys. Nah jadi operasinya miring guys.
miring sekitar 10 cm. Nah, saat ini beliau tinggal kontrol saja, tidak minum obat lagi, guys. Kalau dulu ya minum obat banyak butuh. Sekarang tinggal kontrol. Memang ada efek kata beliau. Ini kan barusan saja, belum Januari kan dioperasi, jadi sekarang baru bulan Januari, Februari, Maret, baru Maret nih. Nah, memang ada rasa kurang kuat lagi nafsu makan. Bahasa orang sini itu hantaliur, selera makan belum maksimal. Nah gitu guys. Nah jadi guys, bagi yang punya keluhan sama, mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi untuk kita punya keberanian untuk operasi guys. Nah sekarang ya alat-alat kedokteran sudah canggih guys. Dan apabila dokter yang nyuruh operasi berarti itu sudah ukurannya dokter harus dioperasi. Nah jadi lebih bagus masih dalam kondisi fisik kuat guys. Makanya kami sarankan waktu itu mumpung lagi fisik kuat, maka lebih bagus segera operasi supaya penyembuhannya itu cepat juga guys. Karena kalau fisik sudah lemah, dimungkinkan penyembuhannya juga lemah guys. Jadi bagi warga kita yang kebetulan ditakdirkan Allah sakit modelnya setelah diperiksa adalah batu empedu, maka ikutilah saran dokter. Kalau operasi ya bismillahirrahmanirrahim operasi. Nah jadi begitu pengalaman beliau operasi batu empedu. Nah demikian dulu, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kami dan kita semuanya. Dan manakala ditimpa oleh penyakit atau hal yang tidak menyenangkan, maka bersabarlah dan berikhtiarlah. Karena itu bagian daripada drama kehidupan kita masing-masing. Jadi kita ini sesungguhnya masing-masing sedang membawa keranjang takdir kita. Nah, cuman apabila kita merasa tak nyaman, berikhtiar untuk menjadikan nyaman. Nah, diantaranya bila sakit, berikhtiarlah berobat untuk menjadi lebih tidak sakit. Begitu dulu guys. Mudah-mudahan sehat, panjang umur dan penuh berkah. Dan jika ada sesuatu pertanyaan atau hal-hal yang perlu diluruskan dan perlu dijelaskan lagi di sini, maka silahkan bantu komentar di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe channel kami Penghulu Cinta, mohon keikhlasannya, hitung-hitung nambah pahala guys. Tekan tulisan subscribe di bawah video Anda yang berwarna merah, supaya tidak merah lagi. Bila hitam berarti Anda sudah subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, tidak usah ditekan apapun karena Anda sudah tulisan subscribe-nya hitam. Dan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan mengikuti konten-konten yang kami berikan. Mudah-mudahan ada memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semuanya. Bye-bye dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.